welcome to the Storyline with me Christina Dirjo Hadi. Dan hari ini dapat kedatangan tamu Tama. Boleh perkenalkan dulu backgroundnya secara singkat. Aku Tama Florentina, founder dan CEO dari Hesitada Group. Oke, Hesitada Group itu yang membawahi salah satunya Moire Rax ya, gitu. Dan Tama sendiri ini sebenarnya udah mulai bisnis dari umur berapa nih, Tam? Sebenarnya bisnis dari 2014. Udah 10 tahun udah 10 ya? 10 tahun, jalan 11 sekarang. Oke, jadi dari awal abis lulus kuliah itu langsung start your own business atau sempet kayak? Sebenarnya bisnis ini tuh nggak sengaja ya. Maksudnya waktu gue baru balik Indo itu hamil gede. Oh, balik Indo udah langsung hamil nih? Meritnya berarti? Meritnya kalau gitu kita mundur dulu. Jadi gue habis merit 2012 sempat di New Zealand. Jadi belum mau balik Indo. Oke, karena dulu kuliahnya juga di New Zealand. Jadi lanjut di sana karena udah kerja, udah settle lah di sana. Jadi kerja di sana nih? Kerja di sana. Okay. Waktu itu kerja di Auckland Council. Oh, ngurusin pajak. Jadi dulu kuliahnya apa nih sebenarnya? Kalau S1 aku tuh bisnis, kalau S2-nya ngambilnya Master of Art Management. Oh, wow. Jadi kalau yang kerja di council tuh sebenarnya nggak terlalu berhubungan juga sih. Tapi itu your first job tuh itu first job itu di situ. Dan itu di New Zealand. Oke, terus habis itu? Ya, terus akhirnya 2013 Desember tuh gue balik karena 2 kali miscarriage di sana. Nyokap gue bilang kayak udahlah balik ke sini aja. Kalau di Indo kan banyak yang bantu tuh. Ada driver, ada mbak, ada neni, ada semuanya lah ya. Nggak sendiri semua. Akhirnya gue kerja sama orang, nggak kerja sendiri. Jadi hamil gede-gede gitu kerja sama orang. Tetap kerja dulu. Iya, nggak hamil dulu aja gitu. Soalnya gue tuh kayak nggak bisa diem. Kayaknya diem di rumah nggak ngapa-ngapain, tidak menghasilkan tuh kayaknya sesuatu yang agak aneh gitu loh. Tambah stres ya. Terus akhirnya waktu itu kerja masih dari teman bokap juga lah. Ya udah kerja di sana. Waktu cuti maternity leave, gue tuh ngedesain sendiri untuk karpet. Emang kenapa bisa karpet gitu? Karena waktu itu gue berusaha nyari karpet itu susah di Indo. Either itu karpet Turki yang klasik, atau lo kalau beli memang ya karpet yang biasa aja, no brand, tapi kayak polos. Nah gue tuh sukanya tuh sesuatu yang agak gimana ya, rumahnya tuh biar agak-agak unik, agak ekletik kayak gitu. Terus akhirnya ya udah kita ngedesain sendiri. Waktu itu produk pertama gue tuh canvas rack namanya. Jadi itu di print terus dijahit masih ke penjahit. Gue inget banget tuh gue pergi ke penjahit tapi belum dijual. Kok bisa ngedesain? Ini otodidak dong berarti belajar desainnya juga? Waktu art management tuh kan kalau di sana tuh sebenarnya belajar juga. Jadi dari situ baru banyak yang bilang udahlah lu jual aja. Tahun 2014 kan Instagram masih ini banget tuh, oke banget tuh buat jualan. Ya udah jualan sembari kerja. Nah setahun kerja sambil jualan lama-lama ini kayaknya lebih menghasilin yang ini daripada gue 8 to 5 duduk di kantor. Itu kayaknya bosen banget kan dan gak enjoy sebenarnya kerja di situ. Itu kerja sebagai apa yang di kantor? Finance manager. Udah kayak berhubungan sama finance lah mungkin karena dulu satunya bisnis ekonomi kayak gitu ya. Jadi gue gak terlalu enjoy banget. Terus akhirnya ya udahlah dijual. Kalau weekend gue ikutan bazar. Zaman dulu kan kayak market museum terus ada bazar-bazar lain. Bazar-bazar gitu tuh kayak Jumat Sabtu Minggu ngasilinnya udah langsung 3 digit. Wah kayak wah ini udah lebih gede dari gaji gue nih. Kayaknya saatnya buat keluar. Akhirnya gue keluar pameran terus punya store di Lipo Mall Kemang. Dekat sini tuh. Dekat banget tuh. Punya store di sana. Mulai akhirnya kayak barang kita jangan cuma yang kanvas doang nih, kita bikin yang karpet beneran. Tapi kayaknya lempar ke pabrik lain. Nah, cuman kesulitannya kalau nggak punya pabrik sendiri itu di R&D. Jadi R&D itu merasa kayak terbatas. Kalau gue minta revisi dia yang kayak nggak bisa. Tahun ketiga akhirnya mutusin untuk beli pabrik. Beli pabrik. Waktu itu dari Bandung, ternyata ketipu sama orangnya. Kita kan kalau beli pabrik tuh ekspektasinya selain dapat barang tuh dapat database kan. Jadi maksudnya customernya udah berjalan. Ternyata selama ini tuh mereka tuh cuman kayak based on project aja, nggak regularly ada customer gitu loh. Jadi pabriknya juga nggak yang selalu jalan. Nggak selalu jalan. Jadi on off. Pada gue udah DP udah lumayan. Akhirnya gue pikir ya udahlah, gue udah sewa tempat udah kita berusaha aja dengan apa yang ada, dengan alat yang dapat, dengan orang pabriknya juga diambilin cuma sisa 2 orang. Jadi dengan sisa 2 orang itu, terus dengan gue dan tim gue yang ada,
kita belajar sendiri nih gimana sih karpet itu. Nah, ini di Bandung nih tapi pabriknya? Pabrik kita tarik ke Jakarta akhirnya. Bisa Waktu itu ya? di BSD. Oh, Waktu itu di BSD deket juga sama rumah Nana tuh waktu itu. Jadi deket tuh kita ya kan. jadi karena awalnya dari situ kita tuh nggak ngerasa bahwa ini itu pabrik itu kapasitasnya lebih besar dari yang kita pikirin. Nah tadinya kan brand kita tuh Rock House bukan si Moire ini. Nah dari situ gue mikir gue mau ke lebih yang high end atau mau jual yang lebih murah lagi. Kalau Rock House tuh price point-nya tuh kayak IKEA, Informa kayak gitu head to headnya. Akhirnya gue mikir gue nggak mau nih kalau jualan lebih jelek lagi. Kayaknya gue nggak mau pakai kalau kita jualan barang itu. Akhirnya gue buat yang lebih mahal lagi. Notabene brandnya akhirnya kita pisahin jadi si Moire Rocks ini. Itu 2018. 2018 udah ya, juga. Jadi udah 6 tahunan. Jadi semuanya berubah jadi lebih serius dan omsetnya jadi lebih peningkatannya drastis banget setelah ada si Moire ini. Tapi malahan ini ya sukses ya berarti ternyata. ya dengan di high end ini benar. Marketnya lebih ke high end itu gitu kan. Kayaknya mungkin niche banget ya, niche banget. Dan ada juga sih memang yang head to head, cuman yang bermain sedikit. Jadi ya kalau kitanya masih bisa bertahan di marketnya, tuh kayaknya oke banget sih. Oke, dan akhirnya sekarang jadi punya pabrik sendiri, R&D sendiri, semuanya jalan dari hulu ke hilir semuanya sendiri ya. Semuanya sendiri. Juga semua sendiri ya, sendiri semua. Gitu kan, benar-benar buka ini kan. Luar biasa. Dan itu kamu belajar dari mana ya? I mean dulu keluarga kamu papa mama semua tuh juga bisnis atau tadi kerja? Kalau keluarga itu semua sebenarnya pemerintahan. Jadi nggak ada yang bisnis. Jadi dari mertua, dari orang tua tuh semua nggak ada yang bisnis. Jadi bisnis tuh waktu awal-awal sih banyak masih menerka-nerka kali ya kalau awal trial error iya enggak karena kan juga modalnya juga bukan yang gede banget gitu tapi lama-lama ada mentor waktu itu. Bisa dapat mentor tuh. Bisa dapat mentor. Gue tuh approaching dari ini loh, dari IG. Serius? Jadi gue ngeliatin kayak ini kayaknya oke nih ya. Udah gue sapa-sapa dari IG segala macam. Ya udah. Nah dari mentor itu gue belajar banyak hal lah, banyak hal untuk ambil keputusan tuh gimana. Meskipun nggak 100% bisa diterapin, cuman ya bisa sampai di titik mindsetnya itu bisa, bisa akhirnya punya brand baru, brand yang lama ditinggalin, itu juga gara-gara setelah ada mentor itu juga. Kalau biggest challenge-nya itu apa sih menurut kamu? Biggest challenge itu karena sendiri kali ya. Jadi kalau gue udah kayak ngerasa kayak, tapi kan ada tim ya? Ada tim, cuma kan beda ya? Ada satu poin yang lo tuh harus ngambil keputusan sendiri kayak gitu. Nah itu biasanya sih kalau di rumah gue ngobrol sama suami, lebih ke ngobrol aja sih kayak gini. Belum tentu dapat jawaban juga, cuman kayaknya ada yang temen dengerin, ada temen cerita itu kayaknya beda gitu. Iya pasti. Jadi itu ya biggest challenge-nya kayak sendirian maksudnya. Karena sendirian. Ya itu. Kalaupun mentor juga sebenarnya bukan di bisnis ini banget. Bukan. Ya. Oke. Nah. Jadi tadi ya kamu kan belajar sendiri tuh otodidak ya lebih kayak trial error segala macam gitu kan. Terus kalau misalnya ada nggak sih kayak buku atau apa gitu yang kamu juga mempengaruhi banget nih? Kalau gitu, buku tuh aku tuh suka banget Girl Boss. Nah itu tuh kayaknya kita ketemu di situ. Iya makanya kita ketemu di acara film. Kalau melihat itu kayak wah ini orang juga dia juga otodidak juga sendiri juga apa segala macam. Kalau ngebaca tuh lebih kayak ngelihat semangatnya dia kali ya. Bukan kayak ngejalanin sesuatu tuh nggak harus semuanya harus belajar hal yang sama terus diterapin. Bisa belajar apapun dan ngerjainnya beda itu bisa asalkan kita mau belajar lagi meskipun harus belajar lagi. Jadi itu ya buku yang Girl Boss ya? Iya itu banget ya. Tapi bener loh, jadi aku kenal sama tuh pertama kali di acara itu bener. Di acara narasumbernya itu salah satunya si Girl Boss ini Sofia Maruso gitu kan. Bisa gitu. Oke. Nah ada gak sih momen-momen dimana kamu tuh mungkin kayak berasa gak yakin sama pilihan kamu gitu, kayak galau momen gitu deh. Terus what makes you benar-benar decide untuk tetap going forward dan maju terus gitu? Sebenarnya kalau sekarang sih ini yang gue bilang kalau setelah Moire itu semua kan udah lebih serius ya. Di pabrik di kantor tuh total udah sekitar 80-an lah kita punya. Semua manage 80 orang ya? Iya udah banyak banget. Jadi kalau yang gue bilang tuh pilihannya gue mau berenang atau gue mau tenggelam. Jadi kalaupun ada masalah gue udah gak boleh mundur. Kalau dulu waktu awal-awal mungkin bisa karena gue belum punya
pegawai, belum ada tim juga. Tapi kalau sekarang istilahnya kan kita tuh menanggung hidup orang banyak gitu loh. Di balik 80 orang ini ada berapa ratus orang lagi yang ditanggung oleh mereka. Jadi biasanya itu yang buat gue kayak tetap jalan. Kalau misalkan masalah saya ini apapun, mikirannya bukan cuma gue doang, tapi buat memang keseluruhan tim juga. Luar biasa. Kalau kemarin ini pas pandemi sendiri sebenarnya ada ini nggak sih? Pandemi itu atau all good sebenarnya? Kalau ini iya sebenarnya orang tuh pada kaget kayak Tam kok bisa sih, maksudnya pandemi masih jalan gitu aja, project meskipun pasti menurun lah ya, nggak mungkin lah itu. Cuman kita tuh nggak ada yang dirumahkan, gaji tetap berjalan normal. Nah, jadi kayaknya mungkin yang berdoa juga banyak. Kalau gue bilang tuh kayak gitu, mungkin tim tuh juga berdoa banget kali ya. Jadi kita sempat ada sebulan itu yang kita WFH, tapi akhirnya semua pada bilang, Bu kayaknya kita nggak bisa WFH. Yang awal-awal banget itu. Yang awal-awal banget. Nah itu kan sebulan doang. Habis itu mereka sendiri yang kayak volunteering bilang kayaknya nggak bisa nih Bu kita kalau misalkan kerja di rumah, sedangkan tim produksi jalan, kayaknya ngawasinnya nggak langsung kan. Nah akhirnya mereka malah mau masuk. Akhirnya cuman dibuat shift aja. Jadi misalkan timnya berapa, kita potong seminggu 3 kali, tim ini yang masuk, ini gantian 3 kalinya. Jadi diatur seperti itu biar nggak ketemu langsung banyak orang. Tapi semua operasional semua berarti masih normal running semua. Well ya. Kayaknya orang itu di rumah, mereka jadi menata-nata ngerapiin rumah itu bener. Jadi ngerasa kayak kayaknya kurang ya, ini gue kayaknya kurang. Ini kok karpetnya kayak mau ganti. Kapan akhirnya jadi ya itu masih rezeki kita. Wah gila, puji syukur banget itu. Iya benar. Berarti ini ya. Berarti nggak ada challenge yang berat, maksudnya kayak apa gimana banget ya during the pandemic ya. Akhirnya udah recover. Nah iya benar, di awal-awal sih pasti apa ya, ketakutan, kayak resah, takut gimana-gimana. Cuman waktu itu kita jalanin aja sih ya alhamdulillahnya sih aman. Sampai pandeminya selesai. Sampai pandeminya selesai sampai sekarang. Sampai sekarang. Keren. Oke, nah tadi kan kamu bilang keluarga kamu semua BUMN gitu ya, jadi memang nggak ada apa ya kayak misalkan sosok mentor dari keluarga. Dari gitu keluarga. Kan. Kamu kan tadi dapat mentor dari Instagram ya. Instagram. Dari Instagram. Kalau untuk mindset atau pola pikir apa aja sih yang kamu dapat dari dia gitu? Sebenarnya kalau mindset itu kalau gue tuh nggak mesti harus dari mentor gitu, dari sehari-hari, dari keseharian kita ngerjain di kantor, kita ngelihat tim kita atau kita ada masalah, itu kita bisa belajar dari situ. Yang tadi aku punya mindset bahwa kita harus berenang atau mau tenggelam, itu pilihannya sebenarnya nggak dapat dari mentor juga. Dengan tiap hari ngelihat timnya, kita tuh di kantor ada beberapa gimmick-gimmick program gitu loh. Setiap hari Senin itu ada susu dan buah. Apa tuh? Jadi dibagikan susu dan buah untuk satu pabrik dan satu perusahaan, semuanya deh pokoknya. Jadi benar-benar ada susu, ada buah. Terus kalau kenaikan kelas itu ada, kalau anak-anaknya masukin rapot, yang ranking 1-3 tuh dapat ada hadiah lah, ada uang dan ada hadiah. Kalau yang ngumpulin aja pokoknya dapat bingkisan. Terus ada lagi. Ini semua kamu yang bikin sistemnya sendiri ya? Iya, jadi kayak kita buat fun aja tuh, apalagi kalau Idul Adha kan harus potong kurban tuh, tapi kan kita nggak mungkin potong kurban di situ, jadi kita ganti dengan yang frozen meat kayak gitu, bagi-bagi juga tetap. Jadi mereka tetap ngerasain. Kalau puasa kita bawa mereka biasanya ke hotel untuk ngerasain tuh, karena bukber sama games, semuanya lah, door prize dan lain-lain itu biasanya yang mereka tunggu. Itu biasanya ada di bukber dan di akhir tahun. Terus sama ada uang trompet. Ini uang trompet tuh di akhir tahun biasanya. Itu buat mereka inilah keluar sama tahun baru sama keluarga. Jadi kalau ngeliat kayak gitu kan, dari program kita tahu bahwa mereka tuh hidupnya tuh nggak sendirian gitu, ada keluarga di baliknya mereka. Jadi kadang-kadang mindset itu timbul dari ya hal-hal keseharian yang kita lihat aja. Gila, tapi itu sense of belongingnya mereka pasti jadi ini banget ya, kuat banget ya. Benar-benar. Udah nggak kayak perusahaan doang gitu. I mean udah feelsnya udah kayak keluarga gitu makanya. Soalnya di tempat kita tuh banyak yang umurnya udah di atas 60 tahun. Banyak banget. Kalau misalkan perusahaan lain kan memang harus pensiun gitu. Kalau di kita sih selama dia masih produktif, bisa mengerjakan, terus masih sehat sih masih boleh lanjut. Kayak gitu. Jadi umur itu nggak menentukan lah dia harus pensiun atau enggak. Kalau nextnya nih jadi mau expansionnya gimana lagi nih ke depannya? Kalau expansion sih gue tuh nggak muluk-muluk, masih mau lebih kayak yang di Indonesia aja deh, kayaknya masih banyak yang untapped kayak gitu. Kalau kepikiran mau keluar itu lebih nggak mau dalam bentuk bulk, lebih maunya secara
memang brandnya yang keluar gitu. Cuman kayaknya masih belum dalam waktu dekat. Jadi, tapi kalau misalnya sekarang tokonya tuh juga baru di Jakarta ya? Baru di Jakarta aja. Nggak kepikiran ke luar kota lagi gitu? Soalnya biasanya kita tuh suka ngadain acara juga di luar kota. Bazar itu biasanya bukan bazar sih. Jadi misalnya kita kayak gathering gitu, ngumpulinnya. Karena kan ini kan kelasnya udah di high end. Jadi biasanya kita ngadain event, kita undang mereka makan akhir tahun atau memang ada launching produk baru kita undang di function hall kayak gitu-gitu. Oke, jadi biasa luar kota masih mainnya event gitu, cuman tetap semuanya itu operasional semua masih di Jakarta ya. Karena tinggal dikirim-kirim juga ya, masih gampang ya. Daripada bikin satu lagi itu kamu, iya, paham. Oke. Nah misalnya nih sekarang ada orang yang bilang, aduh aku tuh nggak bakat banget sih berbisnis gitu, aku nggak bisa sih gitu, kayak nggak punya bakat lah intinya. Apa sih yang mau kamu sampaikan ke mereka? Kalau ngomongin bakat itu kan sebenarnya semua orang juga nggak punya bakat gitu kan. Kadang-kadang banyak juga bisnis yang basicnya apa, ternyata dia lari ke bisnis. Iya benar. Iya kan, banyak banget sekarang tuh kayak gitu kan, lari ke bisnis. Cuman kalau asalkan kita mau, itu pasti bisa deh. Kalau kita mau kan kita akan belajar, kita akan dengar dari orang, kita mau cari mentor, banyak cara-cara yang akan kita lakukan. Jadi jangan putus asa sama ini gue nggak bakat nih, gue nggak akan mau bisnis. Waduh, itu kayaknya sayang banget ya. Iya, makanya mesti berani ngambil resiko juga kali ya. Mungkin kadang-kadang orang tuh takut gitu, udah di zona nyaman, udah kerja kantoran mungkin for certain years gitu yang dia harus lepasin. Itu kan biasa kan kayak ini banget gitu. Nah kamu tapi kan juga waktu dulu sempat kerja dulu terus sampai akhirnya kayak masih side hustle lah istilahnya gitu kan. Tapi ada momen kamu merasa this is it gitu kan, karena mungkin tadi tuh udah dapat certain ini juga ya. Awal-awalnya juga ya? Bener, awal-awalnya juga takut. Tapi sebenarnya yang buat akhirnya keluar dan yakin itu karena kan udah ada anak nih. Kita mikir nih, kalau bener-bener 8 to 5 kerja, ketemu anak itu bener-bener udah jam 9 malam, kita berangkat pagi lagi jam 6:30. Ini kapan ketemu anaknya ya? Jadi itu mungkin salah satu alasan yang buat gue berani. Dan ada suami, kan dia yang ngehidupin gue. Ada safety net ya. Ada safety net. Aman nih. Tapi jadi berani ambil resiko gitu. Ya benar. Jadi merit dulu. Kalau buat ibu-ibu jadi lebih gampang nih. Iya benar. Nah tapi waktu itu berarti punya anak dulu ya, baru mulai bisnis ya. Benar. Jadi sebenarnya anak yang besar, anak gue yang gede ini seumuran sama si Rat House ini. 10 years ya. 10 years benar. Jadi ketika kamu waktu itu juga memutuskan untuk 100% berbisnis gitu ya. Apa yang bikin kamu mikir kalau misalkan bisnis ini tuh bakal bisa kasih kamu waktu lebih baik buat anak gitu. Padahal orang-orang banyak yang mikir kan sebenarnya bisnis tuh 24/7 loh, and it's your own gitu. Pasti kan kalian akan lebih kayak all out gitu untuk bisnisnya gitu kan. Sebenarnya how do you manage gitu? Sebenarnya memang 24/7. Cuman kan pilihan kita mau ngerjain di mana gitu loh. Waktu itu kan pertama kali kita punya store di Lipo Mall Kemang. Gue nggak akan mungkin stay di sana kayak seharian gitu. Paling itu malah jam 10 sampai jam 10 iya kalau makanya jadi paling stay kayak 3 jam ngecek selanjutnya bisa kerjain di rumah. Kalau di rumah gue juga kasih waktu aja gitu loh. Waktu itu kan anak-anak juga masih kecil kan, masih kecil jadi oke, gue pagi kerja nih, nanti di atas jam berapa gue udah nggak kerja lagi. Kalau sekarang sih anak-anak udah gede mungkin malam udah bisa buka laptop lagi karena mereka udah tidur di kamar sendiri, udah semua tuh bisa disesuaikan lah sesuai keadaan. Kalau gue bilang lebih fleksibel ya kalau bisnis. Jadi tapi dari awal sebenarnya kamu udah atur dong ya itu time managementnya tuh pasti penting banget kan ya kalau untuk berbisnis itu kan apalagi buat kayak orang tua gitu yang anak-anaknya juga masih kecil-kecil gitu. Ya prioritasnya ya balik lagi. Sama mungkin itu ya pinter-pinter delegasi ya. Nah itu tuh harus banget soalnya gimana tuh kamu bisa percayain kan sebenarnya this business is your baby juga kan apalagi itu kan masih awal banget tuh waktu itu bareng gitu kan tumbuh besarnya bareng gitu. How do you delegate gitu dan gimana caranya kamu bisa percaya sama orang? Soalnya gue tuh percaya dan yakin banget kalau gue jalanin sendiri ini bisnis pasti mungkin larinya bisa cepat daripada gue harus bawa tim banyak kayak gitu. Tapi kalau mau sustain, ya gue nggak bisa lari sendiri gitu loh. Kalau misalkan gue sendiri banget, istilahnya diundang podcast, gue nggak bisa datang dong. Gitu kan diundang anak, gue masih di pabrik sebentar kayak gitu. Atau nggak misalkan mau liburan, nggak bisa juga gitu. Jadi akhirnya dari hal-hal kecil misalkan apa nih? Oke, keuangan. Mulai kita delegasiin, cuma nggak langsung semua, approval masih di kita misalkan gitu. Atau misalkan berhubungan sama desain, ya udah nggak ngedesain lagi, kita cuma ngasih guidance, terus yang ngedesain udah ada sendiri. Terus misalkan kayak yang
sales di showroom juga gitu, kita udah nggak jualan. Yang jualan mereka, cuma mereka ada report harian yang kita bisa cek, oh ada berapa tamu yang datang, ada berapa project yang dari mereka pegang. Jadi mendelegasikan tuh belum tentu kita jadi lepas semua, tapi mempermudah kita lah istilahnya. Oke. Tapi dari awal kamu nggak ada masalah atas isu itu ya? Nggak masalah. Soalnya gue selalu mikir, kalau gue nggak bisa ngedelegasiin, hidup gue akan di pabrik ini 24/7 gitu loh, kayak aduh itu akan lebih sibuk banget. Tapi banyak orang tuh yang micromanage banget kan, yang kayak nggak percaya gitu kalau. Tapi sebenarnya bisa dibandingin, yang micromanage dan yang delegasi. Beberapa itu pernah gue bandingin sih, maksudnya mostly kalau yang micromanage ini foundernya atau ownernya akan stres sendiri. Iya pasti. Jadi hal-hal kecil aja buat mereka kayak aduh gue nggak bisa nih mesti jemput anak tapi ini ada meeting di kantor gini. Lah priority-nya apa nih? Kalau gue akan gue janji sama anak setiap Jumat jemput. Ya udah kalau Jumat gue nggak akan, ya kalau harus ada meeting ya gue nggak ada di situ gitu loh. Atau kalau memang meeting sama klien, kalau nggak dadakan ya gue akan buat hari lain. Tapi kalau harus mendadak ya nggak bisa sama gue, karena kan tergantung lagi prioritasnya apa. Dan itu udah diatur dari awal. Okay. Kalau sama suami sendiri aman nih? So far dia aman selama ijo. Ya jadi dia nanya tuh kayak, kan seminggu sekali kita dapat cash flow report itu. Biasanya selama ijo tuh maksudnya selama untung. Kok pikir selama slotnya ada buat dia gitu. Enggak sih kayak selama untung. Jadi kayak kita berdua bukan tipikal yang harus all the time bareng. Lebih kayak quality. Gue harus tahu diri istilahnya, tanda kutip tahu diri bahwa ada anak dan suami di rumah. Jadi lo kalau meeting ya dia nggak akan ngasih tahu gitu loh. Ya sesekali gue meeting malam, sesekali gue ada dinner apa. Cuman ya nggak melulu gue keluar malam setiap hari kayak gitu. Selama kayak gitu dan tetap bisnisnya jalan, untung dan lain-lain ya silakan. Jadi yang penting tahu diri ya. Tahu diri. Belum pernah ditegur? Pernah. Itu pernah banget. Gue juga soalnya. Itu pernah banget. Pasti sempat kebablasan. Itu sempat kebablasan dan apa? Jadi yang mau dicari itu apa? Cuma digituin aja udah kayak bener-bener udah disinir gitu dah laki gue. Iya kan? Ya habis. Ya jadi kayak gitu pasti kan. Ya udah dia mau dicari apa ya udah. Habis itu udah ada kita lay low dulu nih. Nurut dulu. Sadar diri. Nurut dulu gitu. Bener. Tapi ya selama bisa di-manage dan diomongin sebenarnya nggak apa-apa kan, dia menerima ya. Dia menerima. Punya istri yang bekerja gitu. Soalnya kalau kita di rumah sebenarnya akan ngerecokin dia. Bener, gue juga. Iya kan? Berisik banget kan. Dia pulang belum pulang. Jam berapa ya pulang ya? Nanti pulang tiba-tiba keluar yuk, dianya capek. Jadi mendingan lo kerja tapi ya itu. Bener emang lebih balance. Sama kayak. Iya bener, rumah tangga jadi enak tuh, adem. Bener. Kalau nggak stres. Oke. Kalau untuk sosok yang paling menginspirasi kamu untuk terus berkembang siapa sih? Sebenarnya nggak, kalau gue tuh nggak ada sosok yang wow banget. Role model gitu. Role model banget tuh nggak ada. Sebenarnya yang ngelihat kita buat berkembang tuh malah anak-anak yang di rumah. Jadi kadang-kadang kita mikir, kadang-kadang kan kalau udah kebetulan anak umur 10 sama 7, jadi udah bisa nanya gitu loh. Mama ngapain kayak gitu. Misalnya ngelihat lagi ini. Terus nanti ada salah satu anak yang bilang kayak iya nanti kalau udah gede mau bantuin. Atau kalau pas mau ikutin ini. Atau kayak misalkan ada yang kecil tuh lebih tertarik tuh. Kalau misalkan liburan dia suka ikut kantor, gue meeting dia ada di ruang meeting meskipun dia gambar atau apa. Dengerin atau apa. Jadi di situ kita akhirnya berpikir kita mesti jadi bukan jadi maksain role model mereka, enggak, cuman kita berusaha menjadi role model yang baik meskipun mereka punya role model yang lain, cuman paling enggak mereka melihat sehari-hari yang baik dari ibu dan bapaknya kayak gitu. Jadi sih yang buat lebih berkembang dan bertahan sebenarnya anak-anak sih. Pengen bikin ya maksudnya kita pengen jadi contoh yang baik. Contoh yang baik buat anak-anak. Ya, pengen supaya anak-anak tuh juga ke depannya yang lihat kayak ibunya tuh enggak cuman di rumah doang apa-apa, tapi kita juga berkarya gitu ya. Benar. Soalnya kan kita juga nuntut mereka harus ada skill selain sekolah. Kalau misalkan kita kayak gitu tapi kitanya juga nggak ngapa-ngapain, nggak produktif, kayaknya ya nggak sesuai aja ya. Nggak walk the talk ya. Iya makanya. Walk the talk ke anak-anak nih. Oke. Udah benar. Oke, kalau misalnya nih kamu tiba-tiba dikasih super power ya, suruh milih mau baca pikiran atau mau jadi invincible, pilih yang mana? Kayaknya invisible aja. Kamu introvert ya? Iya banget.
Kayaknya kalau baca pikiran kayak gue ngeri deh, maksudnya kayak yang aduh, Malah kepikiran. malah kepikiran. Tapi kalau invisible kayak lagi banyak banget orang gitu. Terus gue pusing. Introvert banget. Jadi gue kalau misalkan udah banyak, Sosial baterai abis nih. Sosial baterai gue habis. Meskipun ada salah satu yang penting banget gue datang, gue bisa nggak datang gitu. Itu tuh Serius. Itu jadi kayak ya udah deh, memang harus beristirahat. Oh gitu. Berarti kalau kayak udah di akhir tahun ini bisa event tuh berturut-turut Banyak. gitu ya? Jadi gue milih aja, misalkan oke lah seminggu banyak, nanti gue seminggu lagi nggak datang, seminggu lagi datang kayak gitu. Jadi kasih gap. Me time kamu biasa ngapain sih? Me time tuh biasanya di rumah aja sendiri ya. Anak-anak di rumah mama, di rumah mertua kayak gitu. Terus habis itu atau enggak misalkan ada suami di rumah, cuman ya diem-dieman aja. Kita nonton Netflix sendiri-sendiri, atau misalkan dia kemana, gue di rumah sendiri, itu kayaknya udah jadi me time yang enak banget. Tapi nggak ada yang kayak hobi khusus gitu, jadi kayak nonton sama itu ya udah nonton recharge. Ya udah recharge banget. Setuju. Oke, kalau kamu bisa tinggal di mana aja di dunia ini selama 1 tahun gratis, kira-kira pilih mau kemana? Terus kenapa? Last year itu kita big trip, habis dari Arab Saudi kita ke South Africa. Wah, seru banget tuh. Kita tuh jatuh cinta banget sama Cape Town. Aku tuh dulu tuh my boss was from there, terus dia selalu kayak bilang Cape Town gini tapi belum kesampean. Dan bagus banget. Jadi dia tuh kayak slow living, tapi nggak terlalu sepi banget gitu. Jadi masih ada kehidupan, cuma hidupnya santai. Jadi kayaknya kalau suruh milih, kayaknya pengen di situ. Tapi vibing kamu semua begitu ya, New Zealand, South Africa gitu. Kayaknya suka. Kayaknya kalau terlalu mungkin kalau kayak New York kayak apa, City itu pusing. Kayaknya pusing. Suka sih ke city, pokoknya liburan belanja. Cuman akan milih terakhir di tempat-tempat kayak gitu. Iya benar ya. Kalau Cape Town itu mestinya kayak kebayangnya enggak, kalau New Zealand kan hijau terus kayak domba gitu kan. Kalau Cape Town tuh benar-benar kayak safari gitu atau gimana sih? Dia tuh mirip Australia sebenarnya. Oh ya? Kotanya mirip, tidak sepanas itu. Enggak sepanas itu. Kalau waktu Desember dingin, dan air pantainya tuh dingin banget. Kan dia dari bawah ya airnya ya. Jadi dia dapat dua, dapat dingin dan dapat panas. Oke, Cape Town ya, jadi mau banget sih tahun depan. Jadi harus deh. Buat anak-anak juga aman banget. Aman banget. Sebelum berangkat sih kita vaksin dulu. Terus kita sempat transit di Joburg 2 hari. Kalau di Joburg kita nggak berani kemana-mana sendiri. Itu kan katanya masih banyak. Nah, masih Gunny City lah Joburg itu. Jadi kebetulan golf coachnya anak aku kan juga dari sana kan, South Africa. Dia bilang kalau di Joburg jangan lama-lama. Jadi Joburg itu kita ke satu tempat namanya Soweto. Soweto tuh banyak yang tertinggal lah. Jadi kita benar-benar bisa ke rumah mereka, ke apa anak-anak. Jadi kita datang tuh bawa lolis, kita bawa cake, bawa apa. Waktu itu kan Christmas ya, jadi mau bagi-bagi sama mereka. Di situ tuh bisa belajar banyak lah anak-anak juga. Di Indonesia sih sebenarnya juga banyak. Ini kebetulan sambil holiday. Sumba-sumba gitu ya. Iya, jadi seru juga buat anak-anak belajar. Cuman kalau di Joburg ya harus ada tour guide yang bawa. Tapi ini kalian berempat doang apa ikut tur? Berempat. Cuman di sananya lokal. Di sananya ada lokal guide-nya yang ngebawa ke area-area itu. Jadi kita waktu belanja ke supermarket itu juga nggak berani sendiri karena kan we the only Asian gitu di situ. Tiba-tiba yang lucu waktu ke daerah Soweto itu ada yang megangin rambut anak gua karena mereka tuh nggak pernah ngeliat rambut lurus kayak gini. Itu tuh lucu banget, sweet banget. Jadi dipegangin ya apa. Jadi ya banyak hal-hal yang inilah. Buat belajar yang baru buat mereka. Setelah dari situ kita terbang ke Cape Town. Cape Town lebih aman, lebih modern itu gitu. Dia lebih modern, memang buat turis sih. Mirip Australia, mirip kayak Sydney. Gitu. Jadi beda banget. Ini dong, udah lumayan ada orang-orang juga dong di situ. Banyak banget. Cuman Asian kayaknya dikit ya, masih sedikit. Oke, itu kamu spend berapa lama di situ? Total kayaknya 10 hari ya di Joburg sama di Cape Town. Ini mau setahun nih di situ. Mau banget. Gue tuh pernah lo punya ide iseng itu bilang sama suami, boleh nggak sih anak-anak gue berhentiin setahun terus kita tuh kayak keliling dunia. Suami gue cuma kayaknya belum mau gitu. Tapi kalau gue mendingan ngambil gap year nih anak-anak terus habis itu kita jalan-jalan. Agak terlalu ekstrim. Tapi seru banget. Ya cuman kalau bisa sih gue mau banget. Lebih banyak daripada sekolah lah ya pastinya kan.
Wah, oke. Thank You banget. so much buat Tama udah Thank you, datang Nana. dan sharing-sharing di Storylines. Happy holiday. Thank you. Safe trip ya kan, mau ke Europe lagi nih Iya, ya. Europe. Lama juga nih kayaknya ya. 3 minggu. Enjoy life ya. Thank you. Oke, thank you for coming and thank you yang udah nonton semuanya.